Kesannya bangku ini sebuah kehormatan. Kesannya kan, sebenarnya ini disediakan karena usia. Jadi ini agak nyakitin hati sebenarnya. Menunjukkan bahwa saya memang tidak punya kemampuan untuk bersila lebih lama karena asam urat. Idenya siapa ini? Idenya Kosmos. Oh bukan ya. Tapi yang matur nuwun enak. Enak ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, yang saya hormati Kang Andi F. Noya. Saya panggil Kang karena kesepakatan tadi di Banyumas orang apa orang kepenak. Kalau terlalu manggil Om nanti jatuhnya tidak Banyumas ya. Saya panggil Kang saja ya dan panggil Mas. Wah ini backsoundnya keren. Baik, kemudian marilah sebelum kita mulai acara kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kalau semisal ada keluarganya di rumah yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Baik. Sebelum kita memasuki inti acara ini, kita akan mengawali acara ini dengan satu buah kidung. Satu buah kidung yang akan disampaikan oleh beliau, Ki Sigit Aji Sabdo Priyono, Sarjana Seni. Kidung. Kidung. So sorry ya. Kalau bahasa nggak pakai ngapura nih. Gitu ya. Kepada beliau, Ki Sigit Aji Sabdo Priyono, Sarjana Kesenian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu kang sarwi pinanggih. Sawetawis nyun wekdal kawula ngidung keparenga mangga kula dherekaken nguncupaken asta dedonga nyuwun puji puja-puji dumateng Gusti Kang Maha Kawasa. Kula dherekaken sesarengan kalian sinambi kawula ngidung. Dedonga sesarengan kula dherekaken kawiwitan. Sun wiwiti hanga bekti konjuk mring hyang maha wikan sumarah marang kuasane sinartan meneping rasa hambengkas poncondriya manjing sepining asamun samapta amangun brata tinuntun gaibing Gusti tanapi sisireng alam tinar buka weng-wengane sifat tunggal tetunggalan nyawiji jroning cipta babar kamulyan satuhu tentrem sajroning pangrasa praleluhur kang humiring
welas asih mrengka wulo tebihna pelpuyenge miwah suker sakit tuna ngayomi saben mangsa sumandinga siang dalu tumekaning puput yuswa dedonga paripurna matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ki Sigit Aji Sabdo Priyono. Kalau tadi hadirin yang saya hormati, kalau tadi saya sedikit mendengar bahwa Kang Andi itu menanyakan ini siapa ya namanya, gitu kan. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa bahwa Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, ya kan? Jadi kalau kita nggak kenal juga kita nggak akan tahu dan kita nggak akan sayang, betul. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, boleh? Nama saya adalah Dodi Andi Fans. Nama panjangnya adalah Dodi yang fansnya Andi Epno ya, gitu. Saya fansnya beliau gitu kan. Jadi ini bangga sekali saya sebelah beliau gitu kan. Nanti kita foto lagi ya. Baik. Siap. Baik, hadirin yang saya hormati, kita akan masuki untuk apa yang tadi sudah saya soundingkan kepada para sepuh ya. Jadi akan ada satu buah penampilan atau satu buah penyampaian dari yang datang dari jauh-jauh Brebes. Nah, kepada beliau Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dimas Sastrowinoto dari Prakarsa Garba Mataram, Brebes. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Dimas Sastrowinoto dari Brebes, kebetulan dari perwakilan Prakarsa Garba Mataram. Adalah salah satu komunitas atau paguyuban Abdi Dalem Keraton Surakarta yang berisi generasi muda, anak-anak muda yang fokus di bidang edukasi, budaya, seni, dan sejarah. Tema hari ini berkaitan dengan bagaimana tantangan anak muda tentang konservasi budaya. Sebagaimana Galib diketahui, globalisasi kemudian banyak membuat anak muda itu terhegemoni. Bang Nonya begitu kira-kira, terhegemoni oleh budaya-budaya asing. Nah, itu adalah tantangan buat kita, dan tadi sempat ngobrol sama Bang Andi bahwa perlu kita mendekati ya, kita perlu ada pendekatan-pendekatan agar edukasi tentang kebudayaan ini diterima oleh anak muda. Ya, setidaknya misalkan kita mencoba untuk ke hal-hal yang populer begitu. Prakarsa Garba Mataram sudah melakukan itu proses, salah satunya dengan menggunakan sosial media. Bagaimana sekarang itu anak muda itu suka dengan quotes-quotes. Nah, kami mengumpulkan beberapa quotes-quotes dari Sinuhun, dari keraton, dan kemudian jadikan quotes disebarkan di sosial media. Itu adalah proses bagaimana membumikan nilai-nilai adiluhung kebudayaan, khususnya kebudayaan Nusantara. Yang kedua, melalui Instagram juga kami membuat pemetaan tentang makam atau petilasan-petilasan leluhur. Jadi ada pemetaan di kebetulan wilayahnya di lereng Gunung Slamet di daerah sini. Jadi harapannya nanti anak-anak muda itu tahu bahwa kita ada nih leluhur yang kemudian perlu kita pelajari perjalanannya begitu kira-kira. Dan yang ketiga adalah kita membuat ensiklopedi tentang budaya-budaya lokal yang sudah mulai hilang.
contoh kecil adalah terbang Jawa misalkan. Di beberapa tempat di sini itu ada terbang Jawa dan kemudian misalkan nih mohon maaf ada yang kemudian tergeser oleh hadroh misalkan begitu. Nah ini ada upaya kita untuk mengenalkan kembali kepada anak muda melalui itu ensiklopedi ya di sosial media, di Instagram, sehingga anak muda tidak diajari langsung tetapi diajak untuk mengenal. Saya pikir ini adalah tantangan generasi muda terkait kebudayaan. Kalau misalkan yang mengajarkan itu orang-orang sepuh misalkan, kadang-kadang mereka merasa oh itu kan orang sepuh. Begitu kadang-kadang begitu. Ini dari apa ya? Realita begitu Bang Andi. Tapi ketika kami mencoba mendekati mahasiswa, mendekati anak-anak SMA, bagaimana tentang wayang misalkan, bagaimana tentang keris misalkan. Nah, kebetulan saya diamanati menjadi peneliti dari Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu untuk membuat peta kebudayaan dan nantinya hasilnya itu nanti di-share ke anak-anak muda kayak gitu. Jadi sifatnya bukan ini ya, tetapi membantu teman-teman yang para senior, tentu para sesepuh kan sudah punya cara sendiri ya, tetapi kami dari anak muda mencoba untuk melakukan pendekatan lain yang mungkin lebih populer kayak gitu. Nanti kedepannya ada website, kemudian ada podcast. Jadi karena anak muda itu suka dengan yang digital-digital, nah jadi kita mendekatkan kebudayaan melalui pendekatan digital. Nah, itu yang kemudian sedang dalam proses. Jadi kami belum sukses, belum apa, tetapi baru berjalan. Nah inilah saya terima kasih sekali di sini ada Jagabaya Nuswantara yang bisa bersinergi. Ya, kita juga kehadiran para senior-senior di sini. Saya juga ingin belajar, kemudian ngangsu kawruh kepada para senior, mohon petunjuk juga, karena jangan sampai karena kami anak muda malah kemudian jauh dari nilai sesuatu yang harus dipertahankan begitu. Karena bahasanya alih-alih untuk populer malah terlalu populer, begitu kira-kira. Itu saja sharing session dari Prakarsa Dharma Mataram. Terima kasih, moga nanti bisa kita diskusi. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Dimas. Mohon tepuk tangannya untuk Mas Dimas. Ini nanti kita diskusinya setelah satu selesai, kemudian berlanjut lagi ya. Nanti ada 3, kemudian nanti kita kasih kesempatan untuk Bang Andi Efnoya. Kang, saya lupa. Untuk presentasi kedua, bukan presentasi ya, tapi sharing. Kita santai di sini. Kita akan langsung mendengar dari beliau Mas Supono dari Adat Lemahwangi Kalipagu. Kuspono. Oke, narasumber saya bilangnya Supono ya. Jadi mohon maaf ya Mas. Nanti bubur merah putih. Siap-siap. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, terpaksa saya pakai bahasa Indonesia. Walaupun rasanya kurang kepenak. Dalam hal ini yang saya hormati senior-senior saya juga Kang Andi Efnoya yang selama ini saya hanya melihat di televisi, sekarang bisa berhadapan, ini juga suatu kebanggaan luar biasa karena saya orang gunung. Saya lahir besar itu di lereng Gunung Slamet. Kebetulan saya tidak bakat untuk merantau. Pernah merantau paling lama 1 bulan, sudah nggak betah. Perkenalkan, nama saya Kuspono, saya juga abdi dalam juga sama dengan Dimas, tapi saya lebih cenderung karena di lereng gunung sehingga punya semboyan Atoh Ratu Cedak Watu. Jadi saya lebih dekat kepada batu-batu daripada kepada ratu. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya cukup lama juga.
karena kami kebetulan di lingkungan kampung, di lingkungan gunung yang di awal tahun 80-an itu adat budaya masyarakat atau kearifan luhur itu luar biasa, tapi di menjelang ke 90-an 2000 ini sudah terkikis, hampir terkikis habis, sehingga kami bersama teman-teman, kebetulan yang menjadi sepuh saya juga kakak saya sendiri, di sekitar pemukiman itu ternyata begitu banyak petilasan peninggalan leluhur yang ternyata apa yang kami koreh-koreh, kalau gali nanti saya jadi nggak baik ya, karena gali itu kan nggak baik ya. Itu ternyata ketika dikoordinasikan dengan Dinas Rakala Kabupaten Banyumas, kemudian dulu ada teman juga dari Jogja yang kebetulan di arkeolog datang ke sana, walaupun ini tidak secara dinas, menyatakan bahwa ini memang peninggalan luhur, sehingga kami mencoba menggali kearifan luhur. Jadi kami mohon juga nanti jangan ada kata kearifan lokal, kearifan luhur, karena kearifan budaya-budaya, adat-adat luhur dari Nusantara inilah yang harus kita gali. Kalau kearifan lokal itu bisa, setiap lokal itu berbeda, tapi ternyata ada benang merah di seluruh Nusantara bahwa ada ajaran-ajaran leluhur yang harus digali. Salah satunya adalah situs Lemah Wangi. Situs Lemah Wangi itu dulu pernah kami petakan bersama perhutani, itu sekitar 5 hektar luasannya. Untuk titik utamanya sekitar 3 hektar, sehingga sayapnya itu 2 hektar, titik utamanya 3 hektar. Dan untuk saat ini mungkin hanya baru 0, sekian persen yang mampu kami gali, kami tata kembali, terus kami gali tentang ada apakah pembelajaran-pembelajaran ditinggalkan oleh leluhur kita di sana. Yang kami yakini di sana adalah salah satunya adalah peninggalan cikal bakat Galuh Purba. Jadi Galuh Purba itu ternyata hampir di seluruh lereng Gunung Slamet bagian selatan itu banyak sekali peninggalannya. Salah satunya adalah di Lemah Wangi. Dan kami mencoba menggali apa-apa yang bisa kami pelajari, bisa menjadi sebuah bahan renungan dan menjadi pelajaran hidup yang bisa diterapkan di zaman sekarang. Ternyata itu juga luar biasa, termasuk dasar-dasar tuntunan hidup bagi kita semuanya yang menurut saya juga masih sangat relevan dilaksanakan di zaman yang seperti ini. Justru menurut kami di zaman yang sudah seperti ini, kembali kepada ajaran kearifan luhur itu menjadi sebuah sebuah kebutuhan, sehingga tidak salah apabila dari salah satu itu baru salah satu situs yang ada di lereng Slamet. Di sana itu banyak sekali. Sementara kami mendeteksi baru 33 titik. Dan itu semua hampir semuanya masih peninggalan megalitikum, zaman batu besar. Tapi ada juga yang seharusnya memang sudah bisa dibuka. Tapi kalau itu ranah itu saya tidak berani, karena itu pasti harus dinas terkait, karena untuk penggalian-penggalian itu pasti di sana ada menyimpan peninggalan baik berupa candi dan sebagainya. Kalau itu kami tidak menyentuh itu, karena kami juga tidak ingin merusak apa yang ada. Biarlah yang masih terkubur, biarlah di sana dulu. Biar nanti waktu terus dari dinas terkait, terus kemudian waktu, biaya, tenaga dari pemerintah ada, itu monggo kami persilahkan. Karena kami juga tidak akan merasa bahwa itu milik kami sendiri. Hanya kami punya kewajiban karena kami tinggal di sekitar, sehingga kami punya kewajiban itu. Terus untuk kegiatan di luar situs itu kami mencoba mengenalkan kembali dan menerapkan kembali, bukan hanya mengenalkan tapi menerapkan menjadi laku. Itu diantaranya adalah budaya-budaya adat itu yang sudah ditinggalkan.
Sehingga contoh sesaji dan sebagainya kalau dulu dianggap hal-hal yang tidak benar, mistik dan sebagainya, ternyata dari itu kami belajar bareng-bareng, itu ternyata mengandung sebuah pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang saya yakin tidak akan bertentangan dengan keyakinan agama apapun dan juga tidak akan lekang dimakan zaman sepanjang kita memahami apakah itu sesaji, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan rutin kami bersama teman-teman kewargian itu juga banyak sekali, diantaranya hari-hari tertentu kami naik di sana untuk mencoba menyelaraskan diri kami dengan alam, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, hal-hal lain-lain mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama di sini. Dan sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan yang luar biasa, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kuspono dari Adat Lemahwangi Kalipagu. Baik, untuk selanjutnya adalah akan disampaikan oleh beliau Mas Bagus dari Desa Wisata Cipta Rasa Taman Sari Karanglewas. Kepada beliau kami persilakan. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, saya berada sore ini bersama dengan teman-teman Jagabaya Nuswantara, dan yang saya lihat di sore hari ini sebenarnya tadi begitu saya masuk, wah saya ini di sini tidak hanya bertemu senior tapi semua guru-guru saya. Saya melihat Pak Sriono itu adalah pengendang saya zaman saya nari zaman kecil, yang ngendangi saya. Tumbuh besar Pak Sungging juga zaman saya masih SMA. Kemudian ada Mas Dono juga, ada Pak Bador di belakang. Jadi saya di sini mau bicara, waduh berat gitu. Tapi mungkin pengalaman saya dengan teman-teman dari Mataram dan Lemahwangi berbeda. Pada saat teman-teman dari Abdi Dalem Mataram dan Lemahwangi itu berbicara bagaimana budaya itu bertahan dengan caranya, maka saya berbicara budaya itu bisa lestari dengan melalui konsep industri begitu. Karena kebetulan saya adalah dosen di Universitas Amikom Purwokerto, ilmu komunikasi. Kemudian dari tahun 2019 saya, sebenarnya dari tahun 2005 saya masuk ke industri pariwisata, dan di 2019 saya terjun langsung untuk mengawal beberapa desa wisata untuk membuat festival. 2020 pada saat awal pandemi, anggaran festival wisata di Banyumas itu ada, tetapi tidak bisa terlaksana karena COVID. Tapi gimana caranya supaya anggaran itu tetap terserap. Nah, pada saat itu saya juga dibantu oleh Pak Bador itu untuk melaksanakan festival desa wisata virtual pertama di Jawa Tengah pada saat itu, tahun 2020, yang kemudian itu ada di Desa Petaunan tahun 2020. Kita membuat yaitu Festival Curug Nangga. Di sana budayanya itu kalau saya melihat sebenarnya tidak kuat-kuat sekali, tetapi yang ada lebih banyak adalah potensi sumber daya alamnya. Bahkan saya dengan Pak Bador mencari sejarah. Jane Curug Nangga ge mau naik ke priwe gitu. Seperti apa lah. Kemudian saya dibantu juga sama Pak Bador, akhirnya ditemukanlah, kita mencari sejarah itu, karena di dunia pariwisata tidak bisa lepas dari yang namanya kebudayaan. Begitu. Itu awal 2020. Kemudian di 2021 saya mengawal Desa Wisata Cikakak hingga menjuarai Anugerah Desa Wisata Indonesia, juara 3 di bidang craft dan juara 1 untuk Desa Wisata terbaik di Jawa Tengah. Kebetulan gitu.
Cikakak terkenal dengan kalau dulu orang mengenal dengan ciunya gitu, tapi ciu yang untuk di dalam tanda kutip konotasi negatif. Kemudian saya berusaha merubah dengan teman-teman di sana. Sebenarnya sudah diawali dulu oleh Pak Deskart dari bidang pariwisata. Ciu itu dirubah menjadi minyak pijat. Nah, kemudian di tahun 2021 diinovasi lagi oleh Pak Bupati juga untuk menjadi hand sanitizer. Begitu. Nah, jadi sekarang konotasinya ciu sudah berubah begitu. Ya, walaupun masih ada yang menggunakan untuk dikonsumsi begitu. Karena itu asli budayanya orang sana gitu. Tapi Cikakak ternyata terbagi menjadi dua. Cikakak bawah dan Cikakak atas. Kalau yang Cikakak atas itu daerah Masjid Sakatunggal atau hutan kera. Nah, di situ itu masih kental sekali dengan budaya aboge-nya. Bahkan bunyi gong atau alat musik gamelan yang berbahan dari logam itu tidak boleh bunyi di wilayah situ. Jadi pada saat saya mengadakan pementasan di situ, yang boleh bunyi hanya calung dan rebana. Gong ya gong bungung. Kemudian alat musik juga calung yang dari bambu dan rebana, karena di sana budayanya tradisinya itu barsanji dengan rebana, itu solawatan di Masjid Sakatunggal. Nah, itu yang saya lakukan untuk budaya itu tetap dijadikan sebagai hal yang keren oleh teman-teman muda gitu di tempat pariwisata. Nah, terakhir di tahun 2022 banyak yang bantu, ada Mas Dono, kemudian kolaborasi juga dengan Paguyuban Kakang Mekayu Banyumas dan dengan Desa Wisata Taman Sari, pemerintah desa dan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Taman Sari itu kenapa saya memilih Taman Sari, karena beberapa desa sebenarnya meminta ke saya untuk dibikinkan festival yang meriah. Tapi saya melihat potensi Taman Sari itu adalah pusat kerajaan Galuh Purba yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kuspono. Bahasanya memang petilasan jelas di wilayah Banyumas bahkan sampai ke wilayah Majenang yang karena Galuh Purba kemudian pecah menjadi pasir luhur dan ada pasir luhur, pasir batang, kemudian di Majenang daya luhur kemudian pecah. Nah, itu sampai sana sebenarnya petilasannya besar sekali, tapi pusat kerajaannya ada di Desa Wisata Taman Sari sekarang. Makanya Desa Wisata Taman Sari juga lagi memohon untuk dirubah namanya, tidak jadi Desa Taman Sari tetapi menjadi Desa Pasir Luhur. Ini sudah lagi pengajuan itu. Nah, itu satu yang ada di Taman Sari. Yang ada di sana peninggalan jelas petilasan-petilasan ataupun sisa-sisa peninggalan masa lalu masih banyak dari zaman Megalitukum. Kapak batu masih ada, meriam batu, berarti kalau meriam batu sudah masuk ke zaman kerajaan. Ada, kemudian udah cundrik dan lain-lain sampai ke kitab-kitab yang kecil yang masih berbahasa Kawi juga masih ada. Itu semuanya masih. Nah, kemarin pertama kali yang tadinya itu di rumah-rumah warga, karena itu menjadi turun-temurunnya warga, kemarin pertama kali kemudian dikirapkan. Jadi orang-orang Taman Sari tahu, oh jebule kita tuh punya peninggalan dari zaman Megalitikum yang tadinya nggak ngerti, padahal ada di Taman Sari begitu. Orang Taman Sarinya sendiri nggak ngerti gitu, karena selama ini tersimpan di rumah warga. Nah, yang saya lakukan karena di sini temanya adalah budaya kini berkreasi tanpa merusak tradisi. Saya berpikir antara budaya dan tradisi ini adalah sebuah pemahaman yang berbeda. Ini pemahaman saya. Bahwasanya budaya ini adalah cipta rasa karsa yang dibentuk kemudian menjadi sebuah kesepakatan. Kami atau kita adalah orang Jawa atau orang Indonesia gitu. Budayanya Indonesia, budaya Jawa, lebih kerucut lagi. Tapi kalau tradisi adalah hal-hal yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan kebudayaan begitu.
Nah, bagi saya supaya hal ini yang mau dilakukan yang mana?